Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah Asyifa pagi yang istiqomah mengikuti setiap pagi ini, semoga Allah ridho kepada amal-amal yang kita kerjakan, Allah menerima semua ibadah kita, dan nanti kita akan mendapat rahmat yang besar, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang memang betul-betul dicintai oleh Allah karena dimudahkan berbuat baik. Salah satu tandanya orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah itu saja kalau kepingin tahu. Maka siapa ingin mengetahui bagaimana si Allah kepada kita ini? Apakah Allah cinta atau benci kepada kita ini? Katanya perhatikanlah bagaimana kamu menempatkan Allah di dalam hatimu. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada kita. Lebih cinta lagi. Tetapi kalau kita abaikan Allah, kita pun akan diabaikan oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu, wala takunu kaladzina nasullah. Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah. Nah, yang seenaknya sendiri. Fa'ansahum angkusahum, nanti kamu akan lupa diri dengan dirimu sendiri, sehingga menghadap kepada Allah tidak membawa bekal sama sekali. Baiklah. Ya, kita akan membaca Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Ismiati ya pada pagi ini, yaitu Suratul Baqarah. Mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan artinya, tapi seandainya belum, kita masih punya waktu untuk berikutnya lagi besok ini. Hari ini akan saya sampaikan cara Rasulullah menyambut bulan Ramadan dengan para sahabat itu bagaimana. Karena waktunya kan tentunya terbatas. Kalau untuk menerangkan ini mungkin itu tafsirnya tidak bisa seluruhnya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap aja nanti kalau masih ada sesuatu. Hari ini ada tanya jawab ya. Saya selesaikan sampai jam berapa biasanya ya Bu ya? Tidak ada sesi 3 Ustadz hari ini Ustadz. Oh ya, nggak ada. Sesinya 2 biasanya sampai jam berapa? 5:45. 06.45 Ustadz. Oh, 06.45 masih banyak, cukup nih. Baiklah, ya. Monggo silakan dibaca Bu Ismiati surat Al-Baqarah. Nanti kalau tidak bisa dijelaskan tentang surat itu tafsirnya lebih ini, nanti kita bisa masuk pada besok hari Rabu. Ya, masih ada Rabu dan mungkin ya mudah-mudahan hari Senin yang tanggal 6 itu ya masih saya sempat pagi sebelum kita berangkat ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan ini, dan setelah saya di sana tetap aja ngaji, saya pantau sih ya di perjalanan. Monggo silakan Bu Ismiati untuk membacakan ayat Al-Qur'annya. Ya Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshud. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain.
Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ya, ternyata hasil membaca tahsin Al-Quran setiap hari ini betul-betul membuahkan. Yang dulu membacanya mungkin ya pokok baca, sekarang bacaannya sudah bagus, ya, sudah tertib sesuai dengan tajwid, ya, mungkin makhraj-makhrajnya sudah ya mendekati sempurna barangkali, tapi tidak sesempurna itu karena katanya Budwi sempurnanya milik Allah saja, ya. Alhamdulillah saya sudah senang. Monggo yang nanti ikut taksin itu datang aja lebih awal, ya, ikut kepingin baca. Ini yang memang mendengarkan tidak sak kampung, ya, ini sak banyak pulau, tidak hanya Pulau Jawa yang mendengarkan, tidak hanya kota Surabaya, tapi banyak. Dan kalau orang sudah seperti itu, insya Allah nanti pintu-pintu mudah yang lain akan dibukakan sama Allah Ta'ala. Ya, jangan merasa kecil hati. Baiklah, Ibu, Bapak sekalian yang berbahagia, barangkali saya tidak menafsirkan ayat itu dulu. Kita tafsirnya kita besok aja. Besok hari Rabu, ya, Rabu pagi saya lanjutkan itu dengan penjelasan tentang puasa. Ya, pernik-pernik bulan Ramadan seluruhnya, karena ayat-ayat itu semuanya adalah menerangkan tentang Ramadan. Ya, di sini saya akan membahas saja tentang tata cara Rasulullah bersama sahabat itu menyambut bulan Ramadan. Nah, adalah Rasulullah SAW menyambut bulan Ramadan itu dengan beberapa cara, ya. Pertama, kedua, ketiga, ya. Nah, keempat, kan. Ini kita lihat. Cara pertama, ya, dengan banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Jadi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah ya banyak, kita harus banyak puasa di bulan Sya'ban. Berapa banyak itu? Enggak disebutkan dalam hadis itu, cuman banyak saja. Jadi Siti Aisyah itu mengatakan, "Fama ra'aituhu, aku tidak melihatnya, ya, aksara siyaman Rasulullah banyak berpuasa, minhu dari bulan-bulan itu bisa melebihi bulan Sya'ban enggak ada." Ini artinya banyak puasa. Ya, kalau begitu bagaimana? Bolehkah puasa di bulan Sya'ban itu setiap hari? Tidak ada yang melarang, ya, karena hadisnya tentang banyak puasa. Nah, ada yang berapa ulama yang mengatakan boleh puasa, banyak puasa, artinya puasa yang disyariatkan, yang diajarkan Nabi, yaitu misalnya puasa yang paling banyak puasa Daud, ya, puasa Senin Kemis, ya, kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Biasanya bulan-bulan berikutnya tidak berpuasa, di bulan Sya'ban berpuasa misalnya. Itu termasuk memperbanyak, sudah mengikuti sunnah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, meskipun tidak. Nah,
Hadis yang diperoleh adalah diriwayatkan Imam Bukhari dari Siti Aisyah. Ya. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW itu yasumu, senantiasa berpuasa, kata nakula, sehingga aku mengatakan layak tiru, Rasulullah nggak pernah berbuka. Kata Siti Aisyah itu sekarang puasa, besok lagi puasa. Demikian juga sahabat itu menemui Nabi, oh Nabi sedang puasa. Besok lagi datang atau lusa lagi hari apa? Puasa. Sehingga seakan-akan Rasulullah itu tidak pernah berbuka, puasa terus. Ya. Namun kata Siti Aisyah, wa yuftiru, dan dia tidak puasa. Ya. Tidak puasa, kata nakula, sehingga aku menyangka, mengatakan, la yasumu, Rasulullah tidak pernah puasa, karena ketemu ya makan, sisuk lagi makan, lusa lagi itu. Jadi Rasulullah itu tidaklah memeratkan dirinya. Puasa kalau ringan, kalau mudah, badannya sehat, ya, tidak ada kendala apa-apa, puasa. Tapi kalau dalam kondisi susah, ya, apalagi dalam bekerja yang agak berat barangkali mungkin itu, maka kita diperbolehkan tidak puasa. Puasa sunnah saja, puasa wajib saja, kita boleh mengganti puasa lain, apalagi puasa sunnah. Ya. Seandainya bagaimana kalau kita tidak puasa sama sekali di bulan Sya'ban, ya tidak apa-apa, boleh tidak berdosa, hanya kita tidak mendapat sunnah dari Nabi. Begitu ya. Nih, kemudian wama ra'aitu, dan aku tidak melihat Rasulullah SAW, ya, Rasulullah Muhammad SAW istakmala siyaman syahrin, ya, sempurna penuh puasa, 1 bulan penuh puasa ila Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Jadi meskipun banyak puasa, tidak pernah ada yang Rasulullah puasa seperti bulan Ramadan, puasanya nggak pernah mukel misalnya, ya, terus menerus, ya, karena Nabi tidak mungkin mukel memang. Itu. Yang lain itu nggak ada puasanya 1 bulan, itu nggak ada seperti Ramadan itu. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak pernah melihatnya Nabi itu berpuasa aksaru syaman, lebih banyak puasanya itu fi Sya'ban, melebihi dari bulan Sya'ban. Jadi itulah yang pertama yang dikerjakan ini. Yang kedua, ya, yang kedua tata cara menyambut Ramadan, mengadakan ceramah pada akhir bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Ceramah ya, seperti misalnya di kantor misalnya. Kalau Bapak masih punya kantor, di akhir Sya'ban kumpulkan karyawan-karyawannya, kemudian diterangkan tentang Ramadan, hukum-hukum Ramadan seperti tadi, bekali dengan ilmu tadi, ya. Kemudian target bulan Ramadan diterangkan semua di akhir bulan Ramadan, ya, di akhir bulan Sya'ban, ya, dikumpulkan semua ini, ya. Adalah Rasulullah SAW pada hari yang terakhir dari bulan Sya'ban, ya, berceramah atau berkhutbah di hadapan para sahabat untuk menyambut bulan Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi. Saya jelaskan, ini ada yang menganggap sebagian ulama sanadnya, sanad bukan matanya, ya, sanad hadisnya ini ada bercacat, atau mungkin ada yang tidak kuat di antara sanadnya. Tapi karena hadis ini adalah didukung oleh hadis-hadis yang kuat yang lain, maka saya bacakan juga, ya, bagaimana khutbah Rasulullah di akhir bulan Sya'ban yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah ini dari salah satu sahabat namanya Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi itu sahabat Nabi yang mempunyai ide tatkala menghadapi perang Al-Azab itu, ya, perang musuh bersekutu, orang musyrik itu kumpul semua kelompok-kelompok sampai 10.000 orang. Nabi sendiri maksimum sahabat yang perang itu yang ikutnya hanya 3.000 orang, ya. Ya tentunya digilas 10.000 jago-jago perang melawan yang 3.000 yang tidak jago perang, maka dibuatlah parit. Ya, itu adalah usulnya Salman Al-Farisi. Nah, Salman cerita nih, ya, dia bercerita, dia berkata, khotbana Rasulullah SAW, telah berkhutbah kepada kami, telah berpidato kepada kami, ya Rasulullah SAW fi akhiri Sya'ban, ya, di akhir bulan Sya'ban. Inilah yang biasanya dibawakan oleh para ustadz itu yang menerangkan
tentang keutamaan Ramadan, ya ini. Ya meskipun hadis ini mungkin secara sanad ada yang menganggap cacat, tapi didukung oleh hadis-hadis yang lain, ya, yang jelas sah hadisnya itu. Rasulullah bersabda, Khatabana bersabda kepada kami Rasulullah SAW di akhir Sa'ban, di akhir bulan Sa'ban, waqala kemudian dia bersabda, ya. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, ya. Wahai manusia, ayuhan nas, ya, atau ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun azimun mubarakun. Sungguh kamu sebentar lagi akan dinaungi oleh bulan syahrun azimun yang agung mubarakun penuh berkah. Jadi bulan yang akan datang menaungi kita nanti syahrun bulan azimun yang agung mubarakun penuh berkah. Kebaikannya banyak, amal-amalnya dilipatkan ganda pada bulan Ramadan ini. Kalau kita sudah tidak tertarik beramal di bulan Ramadan, memang kita orang yang tidak suka beramal sudah. Ya, sudah nggak bisa dipaksakan lagi, sudah biarkan aja mereka. Ya, mereka bergelut dengan apa yang disenangi. Ya, nanti akan baru tahu kalau sesudah jatah hidup di dunia itu selesai ini. Ya ayyuhannas qad adzalakum syahrun azimun mubarakun. Sungguh kamu sebentar akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh barokah, ya. Nih, syahrun sebuah bulan fihi yang di dalamnya, ya, lailatun ada suatu malam khairun yang lebih baik min alfi syahrin dari 1000 bulan. Jadi kata Nabi, ada nanti di dalam bulan itu ada satu malam saja yang kalau orang bertemu malam itu sedang beribadah, sedang sholat misalnya, sedekah atau apapun untuk ibadah, maka nilai ibadah yang dilakukan itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan di luar malam Qadar itu 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversi secara matematik itu 83 tahun 4 bulan, ya. Itu seumur orang yang sudah tua, yang sudah masanya. Jadi satu Ramadan saja dapat lagi keturunan, seperti itu ibadahnya. Bagaimana kalau sampai 10 bulan Ramadan, ya? Berarti 830 tahun ya. Ya itu sudah kali 10 ya, 83 kali 10 berarti 830. Itu seakan-akan seperti itu. Itulah sebabnya bahwa umat Muhammad itu meskipun umurnya sangat pendek-pendek dibandingkan dengan umurnya umatnya Nabi Nuh, tapi berkahnya luar biasa. Dengan umur pendek, amalnya dilipat gandakan. Satu amal dilipatkan 10 kali. Maka dari itu tatkala Isra Mi'raj Rasulullah diperintah surat 50 kali, itu akhirnya dikorting menjadi 5 kali. Dengan 5 kali Allah Ta'ala tetap memberi pahala seperti orang sholat 10 kali. Ya, karena 50 kali. Karena satu amal dilipat gandakan dengan 10 kali. Nah, kita teruskan ini. Syahrun satu bulan, ya. Jadi yang pertama tadi adalah di dalam bulan Ramadan ada malam Qadar. Yang kedua, syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawuan. Satu bulan, ya, bulan Ramadan itu yang puasanya, ibadah puasanya itu wajib. Tidak ada yang diwajibkan puasa kecuali bulan Ramadan. Ya, tidak ada, semuanya lainnya sunnah. Ya, syahrun ja'alallahu satu bulan yang Allah menjadikan siyamahu puasanya faridatan sebagai kefarduan wajib, wa qiyamahu tatawuan dan salat malamnya berdiri di tatawuan sebagai ibadah sunnah yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai nanti di bulan Ramadan itu kita tidak salat malam atau tarawih, ya. Meskipun dulu asalnya malas, khusus bulan Ramadan tidak boleh malas, ya. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi. Barang siapa yang mendekatkan kepada Allah, ya, di bulan Ramadan itu dengan satu kebaikan yang nilainya tidak wajib, yaitu sunnah, ya. Karena kaman ada akan ditulis sebagaimana orang menunaikan faridatan suatu ibadah fardu fima siwahu, ya, di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ditulis sebagai ibadah fardu. Ya. Yang keempat ini,
Waman ada faridotan. Barang siapa menunaikan ibadah yang fardu. Sholat 5 waktu misalnya, zakat misalnya ya. Di bulan Ramadan ini. Ya, faridotan. Fihijan. Karena kaman ada sab'ina faridotan. Sama dengan nilainya ibadah wajib yang dikerjakan 70 kali ibadah wajib di luar di luar bulan Ramadan. Oleh karena itulah kebanyakan dari kita ini mengeluarkan zakat itu di bulan Ramadan. Ya. Apa saja sedekah. Karena di Ramadan itu memang sunahnya dianggap wajib, dihitung wajib. Tentu nilai wajib itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah sunnah. Nah, ibadah wajib sendiri dilipat gandakan keutamaannya menjadi 70 kali. Ya. Wa wasarun sabr. Ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan sabar. Ya. Jadi kalau di dalam Ramadan itu kita sudah tidak bisa sabar, suka marah-marah, itu tandanya bahwa mungkin puasa kita, ibadah kita masih dipertanyakan. Ya. Apakah kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita di bulan Ramadan masih marah sama istrinya, bahkan mungkin mengatakan kata-kata yang tidak layak, itu dipertanyakan apakah diterima atau tidak. Itu karena ya, di dalam bulan Ramadan itu kata Nabi kita, wahwa bulan Ramadan sahru sabr, bulan yang sabar. Mestinya kita bisa sabar. Wasabru dan sabar itu sawabu pahalanya al-jannah surga. Jadi sabar itu nanti pahalanya surga. Maka dari itu asabru nisfu iman. Ya. Sabar itu adalah separuh dari iman. Dan seluruh ketaatan itu adalah imannya. Sedangkan sabar separuh dari iman. Maka kalau orang sudah tidak sabar, separuh imannya hilang. Wasahrul muwasatu. Dan bulan Allah melapangkan, memberikan pertolongan ya kepada orang-orang mukmin, wasarul yazadu bihi rizq, dan bulan di mana Allah Ta'ala meluaskan rezekinya orang-orang mukmin. Maka itu di dalam bulan Ramadan, kalau kita masuk masjid mana saja, di sana makan gratis, buka gratis ya, insya Allah. Kadang-kadang justru ada yang kalau waktu iktikaf itu, iktikafnya juga gratis, makan di masjid itu, iktikaf di sana. Ya, ini jadi bulan yang Allah meluaskan rezekinya bagi orang-orang yang beriman. Man fatara bihi shaiman. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berbuka, yang berpuasa, karena magfiratan, baginya adalah ada ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi memberi buka orang berpuasa, apa dengan nasi bungkus, apa dengan kurma, atau dengan minuman, atau dengan jajan-jajan gitu saja, karena magfiratan lidunubi, atas dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Yang kedua, wa itqa raqabatin minanar, dan akan dibebaskan dari api neraka. Ya. Itu memberi buka saja. Hanya Ramadan yang disebutkan. Selain Ramadan, kita tidak disebutkan hadisnya seperti ini. Yang ketiga, ya, orang yang memberi buka tadi, wa kana lahu mislu ajrihi, dan mereka mendapat pahalanya min ghairi ayang kusa min ajrihi syai'un, dengan tidak dikurangi sedikit pun. Maksudnya dia akan mendapat pahalanya orang berpuasa itu. Jadi misalnya pahalanya katakanlah ya, kalau dinilai 1 juta, kita mendapat pahala puasa kita sendiri 1 juta, pahala orang itu dapat 1 juta kita dapat tanpa mengurangi pahalanya orang yang kita beri buka puasa. Mereka juga mendapatkan satu ya, sama dengan ya, Allah memberikan kepada kita. Itulah kemurahan Allah. Tatkala Rasulullah menjelaskan kayak seperti ini, para sahabat namanya keberatan. Kenapa kok keberatan? Nah, lek ngono kan wong sugih-sugih tok lan ya. Padahal kami semua para sahabat enggak seperti itu. Maka di situ dalam lanjutan hadis disebutkan di sini. Qalu, mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulana yajidu mayufatarus shaim." Tidak setiap kita bisa memberi jaminan atau memberi buka orang yang berpuasa, atau mendapatkan rezeki yang digunakan untuk membantu orang berbuka puasa. Kita tidak semuanya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda,
yu'tillahu, Allah Ta'ala sudah memberikan hadza tsawab, pahala seperti itu. Jadi Allah sudah memberikan pahala kepada orang, ya, seperti pahalanya tadi diampuni, dibebaskan dari api neraka, diberi pahala tersebut kepada orang yang mangfatara iman ala tamroh, ya, orang yang memberi buka puasa 1 biji kurma saja, 1 buah jambu misalnya, ya, pokoknya buah atau apa saja. Kalau nggak ada, ala surbatin ma'in, atau dengan seteguk air, segelas aqua misalnya. Kita datang ke masjid membawa aqua, dia masukkan tas kresek ada 5 aqua. Begitu waktu buka puasa, kasihkan sama teman-teman kita, ya, maka kita sudah mendapat pahala yang disebutkan oleh Nabi, kan? Karena Nabi menjelaskan di sini, yu'tillahu hadza tsawab, Allah sudah memberikan pahala seperti itu bagi orang yang memberi buka puasa itu 1 butir pohon kurma, 1 butir buah kurma, atau 1 teguk air yang bisa membasahi tenggorokannya orang berpuasa. Madakotin, atau sehirup labanin susu, ya, segelas susu. Karena di Arab Saudi itu susu itu akan menjadi makanan yang favorit gitu, ya. Jadi susu itu sudah didapatkan. Wa huwa syahrun, dia adalah bulan awaluhu rahmah. Pertama kali ada rahmat Allah akan diturunkan sudah, ya. Wa awsatu, dan di pertengahannya dan maghfirat, orang-orang sudah mulai diampuni oleh Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya itqu minan nar, akan pembebasan manusia dari api neraka. Maka dari itu kalau kita lihat bulan Ramadan itu di awal-awal, wah, banyak masjid sampai melebar kan nih. Karena dapat itu awalnya rahmat Allah diterima. Hanya saja orang tidak menindaklanjuti rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu. Maka pada akhir-akhir menjadi berkurang, ya. Akhirnya menjelang akhir bulan Ramadan, pahala inti yang akan diperolehkan yaitu pembebasan dari api neraka itu tinggal sedikit, yang ikuti sholat tarawih itu di masjid itulah, ya. Ya. Kemudian, ya, oleh karena itulah di sini man khaffafa an mamlukihi, barang siapa meringankan beban pembantunya, ya, pembantu diringankan, bihi, di dalam bulan Ramadan itu apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau punya pembantu yang misalnya harus membersihkan di sekarang, diringankan. Untuk bulan Ramadan ini kamu cukup, ya, 2 hari sekali, atau tidak usah setiap hari datang, atau kalau setiap hari cuma jam sekian, ya, tidak dibebani berat seperti biasanya dan tidak dikurangi gajinya. Ini meringankan di sini. Apa yang diberikan? Ghafarullahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosanya, wa ataqahu minan nar, dan akan dibebaskan dari api neraka. Jadi mudahnya sekali di bulan Ramadan itu mendapatkan keutamaan, ya, meringankan pembantunya saja diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka, ya. Kemudian fastaksiru, maka perbanyaklah bihi, di dalam bulan Ramadan itu min arba'in khisalin, 4 perkara, ya. Ya. Khoslata ini turduna biha rabbukum. Ada 2 hal yang sangat menyenangkan Rabbmu, dan ada 2 hal yang sangat kamu butuhkan. 2 hal yang sangat menyenangkan Rabbmu itu di sini, itu adalah engkau bersyahadat pada tidak ada ilah kecuali Allah, kemudian tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian yang sangat kamu butuhkan itu adalah surga dan pembebasan dari api neraka, ya. Oleh karena itu zikir-zikir yang dianjurkan itu, ulama memberikan rangkaian yang diajarkan itu, ya, adalah di dalam bulan Ramadan suruh membaca banyak-banyak asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, ya, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, gitu, ya. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku mohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian as'aluka ridhoka, aku menuntut kepadamu ridhamu, wal jannah,
dan surgamu, wa na'udzubika dan aku berlindung kepadamu, min sakhatika dari murkamu, wanar dari api neraka. Ya, jadi zikirnya tatkala di bulan Ramadan diperbanyak lagi, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Ini as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya. Atau as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung dari murkamu dan siksa api nerakamu. Kemudian, waman sakoso iman. Barang siapa yang memberi minum saja, seorang yang berpuasa, sakahullahu, ya, maka besok Allah akan memberikan minum min haudi dari telaganya, yaitu telaga Al-Kautsar, surbatan satu minuman, layat mau kata yadkhulul jannah, yang tidak akan haus lagi sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Memberi minum saja, ya. Buat kalau misalnya kita buat apa bulan Ramadan ini, ya, kita mempunyai tetangga dekat. Barangkali memang butuh kita suatu saat kita bantu, ya bantu saja. Enggak apa-apa, ya. Jadi karena Nabi kita mengatakan, waman saka, barang siapa yang beri minum so'iman, seorang yang berpuasa, sakahullahu, maka Allah memberi minumnya min khawdi dari telaganya, surbatan yang satu minuman itu, layat ma'u yang tidak akan haus, ya, kata yadkhulul jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Ya, luar biasa sekali, ya, satu pidato yang diberikan oleh Rasulullah ini. Dan ini sebaiknya kita hidupkan. Jadi memberi nasihat-nasihat di akhir Sa'ban kepada mungkin lembaga atau di masjid-masjid lah. Paling tidak itu yang ada kajian, kajian untuk kajian terakhir ini atau menjelang Ramadan, tolong Ustaz diterangkan tentang keutamaan, hukum-hukum Ramadan, dan lain-lain sebagainya tentang masalah puasa, supaya kita bisa mendapat berkah dari memasuki bulan Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, man ahya sunati, barang siapa menghidupkan sunnahku, ingdal fasadil umati, tatkala umatku sudah menjadi rusak, falahu maka baginya ajru pahalanya mi'ata syahidin, 100 orang yang mati syahid. Ya, kalau orang menghidupkan sunnah. Jadi sunnah-sunnah itu sekarang sudah jarang dipraktekkan sudah. Ya. Jadi sudah begitu saja, tidak pernah dilaksanakan. Siapa sekarang yang mempunyai itu melaksanakan, itu berarti menghidupkan sunnah. Man ahya sunati, barang siapa menghidupkan sunatku, ya, ingda fasadil umati, ketika umatku telah menjadi rusak, falahu maka baginya ajru mi'ata syahidin, pahalanya 100 mati syahid, ya. Oleh karena itu saya katakan di seluruh anggota Islam, walaupun anak-anak, ya, bergembira menyambut bulan Ramadan ini karena penuh dengan rahmat dan berkah. Yang ketiga, cara Nabi nyambut dengan mengucapkan tahniyah atau selamat atas kedatangan bulan Ramadan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW senantiasa menggembirakan para sahabatnya atas kedatangan bulan Ramadan, bulan yang mengandung dan membawa rahmat serta nikmat ilahi yang tidak terkira banyak-banyaknya. Ada tamu yang sangat agung sekali membawa sekarang banyak bekal yang untuk kita. Kita mesti senang mendapat tamu itu, menjamu tamu itu. Kenapa? Dia membawa banyak kebaikan. Duitnya banyak, disokkan semua, ya, semua kebaikan umpamanya tamu kita seperti itu, kita tentu senang. Rasulullah mengembirakan para sahabat dengan sabdanya, nah, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, satu bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah, ya. Jadi Nabi juga menjelaskan barakun, ya, kataballahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan pada kalian puasanya di dalam bulan Ramadan itu. Tuftahu, dibukakan abwabal jannah, ya, ajal jannah, jadi pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini. Wa tughlaqu, dan dikunci rapat-rapat abwabal jahim, pintu api neraka jahim. Wa tughallu, dan dibelenggu fihi, di dalam bulan Ramadan itu
asayatinu, setan-setan, ya. Fihi, di dalamnya lailatun, ada malam, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima. Maka barang siapa yang tidak diberikan kepadanya kebajikan malam itu, maka berarti ia telah diharamkan baginya segala makan kebajikan. Jadi kalau Ramadan saja tidak bisa meraih kebajikan, dia masih berbuat maksiat, minum-minum, bahkan berjudi mungkin, atau berzina, ya, maka mereka itu memang tidak ada kebaikan sama sekali. Ramadan saja seperti itu. Maka kadang-kadang di tempat-tempat prostitusi itu, kita pray dulu ya Mas, ini bulan Ramadan, kita nanti setelah Ramadan dibuka kembali pasarnya. Ya, ini sebenarnya yang nggak benar lah. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat. Itulah cara Rasulullah menyambut bulan Ramadan dengan mengucapkan tahniah. Ya, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Sampaikan ucapan selamat datang kepadanya. Ya, telah datang bulan Ramadan, ya, membawa segala rupa keberkatan, maka alangkah mulianya tamu yang akan datang itu. Itulah, ya, ucapan-ucapan tahniah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat berkahnya. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Ini tinggal beberapa saja, ya. Ini tanya jawab, ya. Kita sesi yang kedua karena tidak ada sesi yang ketiga. Monggo Pak.